Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di bukit di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di bukit ini, yaitu Jabal Nur. Di tepatnya di Gua Hira yang ada di sebelah sana. Macetnya luar biasa, padat sekali orang-orang yang mau melihat langsung tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Yang mana ada beberapa hikmah yang bisa kita petik daripada kisah tersebut. Adapun kisahnya kita sudah sering mendengarnya, di mana ketika beliau menerima wahyu pertama ketemu dengan malaikat Jibril, sampai akhir ceritanya kita sudah sering mendengar. Adapun ada beberapa hikmah atau pelajaran yang penting kita ambil ketika menziarahi tempat semacam ini. Di antaranya, di saat Rasulullah umur 40 tahun itu, beliau tertanam dalam hatinya kesenangan terhadap khalwat. Beliau suka khalwat, suka menyendiri. Bukan berarti khalwat meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan manusia dalam kejahilan, bukan. Rasulullah di sini berkhalwat, menyendiri untuk bermunajat kepada Allah dan menyusun strategi bagaimana berdakwah kepada kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Setelah beliau beribadat di makbadnya di sana, di sebelah sana, beliau merenung seperti sekarang ini, merenung, berzikir dan berpikir bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menyampaikan agama kepada umat. Jadi senada antara fikir dan zikir itu sejalan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan tegak, berdiri dan duduk atau berbaring, pokoknya dalam segala keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berfikir, bertafakur terhadap penciptaan langit dan bumi. Kemudian antara fikir dan tafakur, antara zikir dan fikir ini senada ketika berkhalwat. Jadi hikmah yang dapat dipetik bahwa dalam keseharian kita butuh waktu untuk menyendiri dan berkhalwat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada Allah, kita berfokus dalam beribadat hanya kepada Allah di tengah-tengah kesunyian, di saat manusia-manusia lain terlelap dalam gelapnya tidur, dalam indahnya mimpi, tapi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Kita butuh berkhalwat, ambil dalam satu hari minimal 15 menit atau terserahlah setengah jam, sejam, kita buat hanya kita dengan Allah. Kita bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah malam kita bangun, kita bermunajat kepada Allah. Kemudian hikmah yang lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan seorang wanita, seorang Khadijatul Kubra. Ketika Rasulullah berkhalwat di tempat ini, di gunung ini, Sayyidah Khadijah lah yang rela dengan setianya beliau mengantarkan makanan, perbekalan kepada baginda Nabi, kepada sang suami tercinta. Sehingga jasa Sayyidah Khadijah ini sangat luar biasa, tidak bisa dilupakan oleh sang baginda Rasulullah SAW. Hatta Sayyidah Khadijah sudah wafat, tapi beliau masih sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Jadi hikmah yang dapat diambil daripada perjuangan tersebut bahwa kesuksesan seorang pria, seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai tidak terlepas daripada dukungan seorang istri yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam peristiwa ini juga ketika malaikat Jibril yang sering kita dengar kisahnya memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Iqra," baca wahai Muhammad. Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari," aku tidak dapat membaca, tidak bisa membaca. Kita kenal dengan sebutan ummi Rasulullah. Beliau tidak bisa membaca, tapi beliau cerdas tanpa bisa baca. Kalau kita itu sebagai sarana untuk bisa jadi cerdas. Kalau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kita nggak bisa cerdas. Tapi Rasulullah tanpa butuh kepada bisa baca dan bisa nulis, beliau cerdas, beliau paham. Dan itu juga untuk
mematahkan argumen-argumen orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad, buatan dari Nabi Muhammad, dengan berbagai macam hujah mereka. Di antaranya karena Al-Quran itu dimulai dengan bismillah, bukan bismi, dengan nama Allah, bukan namaku. Kalau itu Allah yang mengatakan, tentunya dengan namaku lah, bukan dengan nama Allah. Seolah-olah itu orang lain yang mengatakan. Siapa dia? Nabi Muhammad. Padahal bukan. Yang mengatakan bismillah itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bismillah, dengan nama Allah, alhamdulillah. Gitu. Dan berbagai macam hikmah-hikmah yang lain yang dapat kita petik daripada sejarah ketika Rasulullah bertahanus, menyendiri dan beribadat berkhalwat di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ketika kita berziarah ke tempat yang semacam ini, kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Kita menziarahi tempat-tempat bersejarah semacam ini. Mudah-mudahan dengan kita menziarahi tempat semacam ini semakin bertambah himmah kita dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama. Sebagaimana Rasulullah, himmah beliau naik dari tempat yang sangat jauh sampai ke tempat yang sangat tinggi. Dulu nggak ada tangga, nggak ada seperti sekarang ini sarana sangat mudah. Tapi beliau di umurnya yang sangat tua, yang sudah 40 tahun, beliau rela naik ke atas ini untuk berkhalwat demi memikirkan umat, bagaimana metode berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah himmah kita, semangat kita dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama. Kita belajar, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada umat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang nggak bisa, soalnya haji itu harus ada visanya. Visa Indonesia itu dipegangnya sama pemerintahan Indonesia.